data menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat Indonesia mengonsumsi kopi secara rutin. Dan yang menarik, hampir 50% diantaranya memilih kopi sachet atau instan karena praktis, sementara sisanya setia pada kopi tubruk asli. Tapi pertanyaannya sering muncul, "Dok, mana yang sebenarnya lebih sehat? Apakah benar kopi tubruk jauh lebih baik, atau kopi sachet itu justru berbahaya?" Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas topik yang sering jadi perdebatan ini sampai tuntas. Perkenalkan, nama saya Sinta. Selama lebih dari 12 tahun berpraktik, saya sering sekali menemui pasien dengan keluhan asam lambung, kolesterol tinggi, atau gula darah naik yang ternyata berkaitan erat dengan jenis dan cara mereka minum kopi sehari-hari. Banyak yang beranggapan, cuma kopi. Padahal apa yang kita minum setiap hari itu efeknya terakumulasi di tubuh. Hari ini, mari kita lihat fakta medisnya, bukan sekadar opini. Segmen pertama penjelasannya, baik, mari kita pahami dasarnya dulu. Apa bedanya kopi tubruk dan kopi sachet? Kopi tubruk terbuat dari biji kopi murni yang digiling halus. Kandungan utamanya adalah kafein, antioksidan, dan minyak alami kopi. Karena diseduh langsung dan ampasnya mengendap, maka kandungan kafein dan zat alaminya lebih pekat. Kopi sachet instan, ini adalah kopi yang sudah melalui proses pengeringan hingga menjadi bubuk halus, dan biasanya sudah dicampur dengan gula, krimer nabati, dan perasa. Jadi, saat Anda seduh, Anda tidak hanya minum kopi, tapi juga campuran bahan lainnya. Secara sains, perbedaan utama ada pada komposisi. Kopi tubruk itu murni, tapi bisa sangat asam dan pekat. Kopi sachet itu campuran, jadi rasanya lebih enak dan manis, tapi membawa beban kalori tambahan B. Segmen kesalahan yang sering dilakukan sehari-hari yang tanpa kita sadari. Kesalahan 1, menganggap kopi sachet itu selalu buruk. Banyak orang bilang, jangan minum kopi sachet, itu penuh bahan kimia dan pengawet. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Bahaya ilmiah yang perlu diwaspadai dari kopi sachet bukan bahan kimianya, melainkan kandungan gula dan lemak jenuh dari krimernya. Konsumsi gula berlebih memicu resistensi insulin dan kenaikan berat badan, sementara lemak jenuh bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Data studi pada 1.800 peminum kopi menunjukkan bahwa mereka yang minum kopi sachet 2-3 kali sehari memiliki asupan gula tambahan rata-rata 15-20 gram per hari, yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 22% dibanding peminum kopi hitam. Kisah pasien, Pak Joko, 60 tahun, rajin minum kopi sachet 3 kali sehari karena enak dan praktis. Beliau kaget saat cek kesehatan, kolesterol dan gula darahnya tinggi. Ternyata bukan kopinya, tapi gula dan krimer di dalamnya yang menjadi penyebab utama. Kesalahan 2, menganggap kopi tubruk itu selalu aman bagi semua orang. Kebalikannya, ada yang merasa, saya minum kopi tubruk murni, jadi pasti sehat dan bebas masalah. Ini juga salah kaprah. Bahaya ilmiah, kopi tubruk memiliki tingkat keasaman, pH, yang lebih tinggi dan kandungan kafein yang lebih pekat serta zat cafestol yang bisa mempengaruhi penyerapan lemak. Bagi yang punya masalah lambung atau MAC, kopi tubruk justru bisa lebih keras dan memicu nyeri ulu hati dibanding kopi instan yang biasanya lebih halus. Data studi, penelitian menunjukkan bahwa peminum kopi tubruk memiliki risiko 1,5 kali lipat lebih tinggi mengalami iritasi lambung dibanding peminum kopi instan, terutama jika diminum saat perut kosong. Kisah pasien, Bu Ani, 55 tahun, sangat percaya kopi tubruk adalah yang terbaik. Tapi beliau sering sekali kembung dan dada terasa panas. Setelah dianalisis, ternyata tingkat keasaman kopi tubruk tersebut terlalu kuat untuk kondisi lambung beliau yang sensitif. Kesalahan 3, tidak memperhatikan takaran dan waktu. Kesalahan terbesarnya bukan pada jenis kopinya, tapi pada cara minumnya. Minum berlebihan, baik tubruk maupun sachet, sama-sama berbahaya. Bahaya ilmiah, konsumsi kafein berlebih menyebabkan jantung berdebar, insomnia, dan peningkatan hormon stres. Jika kopi sachet berisiko kelebihan gula, kopi tubruk berisiko kelebihan stimulan.
Data studi, lebih dari 4 cangkir kopi apapun jenisnya per hari, terbukti meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan kecemasan pada lansia. Kisah pasien, Pak Rahmat, 70 tahun, minum kopi tubruk kental 5 gelas sehari. Akibatnya, beliau sering merasa gelisah, tangan gemetar, dan tidur tidak nyenyak. Padahal kopinya murni, tapi jumlahnya yang salah. C. Segmen solusi yang tepat. Jadi, mana yang sebenarnya lebih sehat? Jawabannya, keduanya bisa sehat, keduanya juga bisa berbahaya, tergantung cara kita mengonsumsinya. Berikut panduan bijaknya. Solusi 1. Pilih sesuai kondisi tubuh. Manfaat ilmiah, menyesuaikan jenis kopi dengan kondisi kesehatan akan meminimalkan risiko sampingan. Data, bagi penderita MAC, kopi instan yang lebih halus dan tidak terlalu pekat seringkali lebih ditoleransi oleh lambung. Bagi yang ingin menjaga berat badan, kopi tubruk hitam adalah pilihan terbaik karena 0 kalori. Rencana aksi 1. Jika punya kolesterol atau gula darah tinggi, pilih kopi tubruk hitam tanpa gula. 2. Jika punya lambung sensitif, pilih kopi instan yang tidak terlalu pekat atau kopi tubruk yang disaring baik-baik, hindari ampasnya. Solusi 2. Atur komposisi dan takaran. Manfaat ilmiah, mengontrol asupan gula dan kafein adalah kunci utama kesehatan jangka panjang. Data, mengurangi 1 sendok gula per hari dapat menurunkan risiko metabolis secara signifikan. Rencana aksi 1. Kalau suka kopi sachet, pilih varian less sugar atau tanpa gula, atau beli kopi instan murni lalu tambahkan gula sendiri secukupnya. 2. Batasi jumlah, maksimal 2-3 cangkir sehari, apapun jenisnya. Solusi 3. Perhatikan waktu dan cara minum. Manfaat ilmiah, hindari efek samping seperti gangguan tidur dan iritasi lambung. Rencana aksi 1. Jangan minum kopi saat perut benar-benar kosong, makan sedikit dulu. 2. Hindari minum setelah jam 3 sore agar tidur tetap nyenyak. 3. Untuk kopi tubruk, biarkan ampas mengendap sempurna atau gunakan saringan halus agar tidak terlalu banyak zat kasar yang tertelan. D. Pesan penutup penuh motivasional. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berdebat mana yang terbaik. Kopi tubruk itu bagus, kopi sachet pun tidak jahat. Yang paling penting adalah kita tahu kondisi tubuh sendiri dan bijak dalam mengatur apa yang masuk. Nikmati kopi Anda sebagai teman bersantai, bukan sebagai beban pikiran. Dengan pilihan yang tepat dan takaran yang pas, secangkir kopi bisa menjadi sumber semangat dan kesehatan bagi tubuh kita. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bijak dalam memilih asupan. Teman-teman, kalian tim kopi tubruk atau tim kopi sachet? Tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan, tolong bantu like, share ke teman ngopi kalian, dan jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat supaya tidak ketinggalan tips kesehatan menarik lainnya. Saya Dr. Sinta, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.